Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semua lewat pelayanan firman Tuhan hari ini. Sekarang saya kasih tema, Kasih Bapa. Dengan mengerti betapa Bapa sangat mengasihi Anda dan saya, Rasul Paulus berkata di dalam kitab Efesus, dalam doanya buat jemaat Efesus, maka mereka akan semakin dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Nah, saya berdoa hari ini dengan memahami akan kasih Bapa yang begitu ajaib, kita semua makin hari makin bertumbuh, dewasa, kuat menghadapi tantangan apapun. Yang banyak sekali orang berkata bahwa tahun 2023 bakalan ada resesi besar-besaran, masa yang sangat gelap, tapi Anda nggak perlu takut. Kalau Anda paham, mengerti, dan menangkap akan kasih Bapa, kasih Yesus buat hidup Anda dan saya, maka sekalipun dunia ada dalam kegelapan, kitab Yesaya berkata, terang Tuhan akan bersinar, bercahaya atas Anda, dan tentu saja menerangi kegelapan yang ada. Nah, kita lihat sama-sama sebuah kisah yang sudah klasik banget, Lukas pasal 15. Alkitab berkata begini, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Wow, puji Tuhan. Alkitab berkata bahwa
kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab suci itu berguna untuk menolong kita, mendidik kita, supaya kita bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Tiap orang yang udah bertobat dan percaya Yesus tentu saja punya hati baru, hidup baru. Tetapi tetap kita harus melatih diri, melatih panca indera kita untuk terus-menerus melihat ke dalam sebuah cermin. Cermin itu adalah firman Tuhan. Apakah kita sudah ada sesuai keadaan yang firman Tuhan inginkan hari ini lebih daripada hari-hari yang lalu? Nah, itu sebabnya saya percaya kisah anak yang hilang ini, baik si bungsu maupun si sulung, bermanfaat untuk membangun kedewasaan iman dan kerohanian kita. Dimanapun level kedewasaan atau level iman Anda. Bukan berarti kalau kita udah jadi orang Kristen, sudah berpuluh-puluh tahun, kita nggak perlu mendengar kisah ini lagi. Sebab kadang-kadang kita masih terus perlu diingatkan. Saya rasa bukan kadang-kadang, setiap hari kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan. Apakah ciri-ciri rohani yang ada di kitab suci, khususnya di kisah anak yang hilang ini, sudah kita miliki atau belum? Ya, mari kita lihat sama-sama ya. Tentu saja ciri-ciri yang dimaksud ciri-ciri setelah bertobat. Ya, udah bertobat puluhan tahun bukan berarti kita nggak perlu cek and recheck lagi keadaan pertobatan kita hari ini. Sudahkah lebih baik keadaannya daripada bertahun-tahun yang lampau? Ya, nah Alkitab mengatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Kita tahu bahwa permohonan dia untuk minta harta sebelum papanya meninggal itu saja sudah sebuah tindakan yang salah, sebuah tindakan yang tidak menghargai, tidak menghormati papanya ya. Tapi ditambah lagi, dia punya sebuah alasan kuat untuk minta harta. Dia pengen jauh dari papanya. Itu sebabnya ayat 13 bilang dia pergi ke negeri yang jauh. Dia nggak suka lagi ada di bawah aturan main yang papanya buat di dalam rumah tangga tersebut. Mungkin dari pagi ada aturan jam makan, jam bangun pagi, harus pergi ke ladang, bantu pekerjaan atau perusahaan papanya tersebut ya, untuk ngurusin kambing domba, ternak ya, hamba-hamba yang harus di-manage ya. Kemudian jam sekian dia harus sudah selesai melakukan satu tugas tertentu, dan mungkin jam sekian dia harus makan siang, makan malam, kemudian harus pulang ke rumah, masih beberes ini itu. Dia mungkin bosan. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini bosan dengan tata aturan Bapa Surgawi kita. Nggak mau lagi di bawah kungkungan atau aturan main ya, atau firman Tuhan, tatanan ya, aturan-aturan perkataan firman Tuhan. Kita nggak suka diatur, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus kudus, harus begini, mengasihi, mengampuni. Nah, ketika kita sudah mulai merasakan itu, sama seperti anak bungsu, kita udah mulai cari tempat yang jauh. Sang anak bungsu pergi ke negeri yang jauh, jauh dari hadirat bapaknya. Dia pengen punya aturan main sendiri. Dia pengen melakukan segala sesuatu seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang Bapa inginkan. Itu sebabnya dia pergi ke negeri yang jauh, dan itulah titik kejatuhan manusia. Entah Anda Kristen atau bukan Kristen, setiap kita yang menjauh dari Tuhan pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan. Itu sebabnya dalam ayat tersebut dikatakan, setelah dia pergi menjauh, ya belum selesai, baru titik, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Tadi kakaknya bahkan menuduh dia, mungkin dengar berita dari orang lain, dia memboroskan harta dengan pelacur-pelacur. Dengan kata lain, si bungsu membuang-buang harta papanya, menyia-nyiakan kehidupan yang Bapa berikan kepada kita. Berapa banyak orang Kristen sekalipun membuang-buang, menyia-nyiakan anugerah Tuhan, menyia-nyiakan status kita, bahwa kita ini anak Allah. Kita sia-siakan, kita pergi jauh dari hadirat Bapa. Kita udah nggak cari Tuhan lagi, udah nggak suka doa, udah nggak suka hidup kudus, udah nggak suka lagi saling berbagi, nggak suka lagi memperhatikan satu dengan yang lain, nggak suka lagi mengampuni, sabar. Kita udah males dengan doa, dengan gereja-gerejaan, dengan pelayanan-pelayanan kita. Ya, kita disibukkan dengan berbagai hal yang membuat kita sebetulnya jauh dari Bapa. Kita membangun kerajaan ego, membangun kehendak kita sendiri. Itu sebabnya Alkitab bilang dia memboroskan hartanya
dengan pelacur-pelacur. Dia mulai jatuh ke dalam dosa. Setiap orang yang jauh dari Tuhan akan dekat dengan dosa. Sebaliknya, setiap orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan jauh dari yang namanya dosa. Ya, dosa akan membuat kita jauh dari Tuhan, atau Tuhan akan membuat kita jauh dari dosa. Nah, ini pengertian yang sangat penting untuk kita pahami dimanapun level kekristenan kita. Nah, bukan cuma itu saja, dosa selalu akan membawa konsekuensi yang buruk. Itu sebabnya Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Nah, sebelum sampai pada maut, dia akan membuat degradasi kualitas kehidupan kita, degrade, turun kualitasnya, merosot dan merosot, baik itu rohani, materi, atau jasmani. Tidak harus langsung tiga-tiganya. Seringkali itu dimulai dari degradasi moral, degradasi kerohanian yang cepat atau lambat akan terimpartasi kepada aspek jiwa maupun aspek jasmania atau material seseorang. Itu yang terjadi di ayat berikutnya, yaitu ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Iya, di ayat 14 dan 15 adalah dampak dari kehidupan yang Yesus sudah berikan, yang Bapa Surgawi sudah berikan sama kita, kita habiskan dengan sia-sia. Kita berfoya-foya, kita hidup di dalam dosa. Kita menyanyiakan kasih karunia anugerah dari Bapa Surgawi kita itu. Dampaknya adalah kelaparan, dampaknya adalah kemelaratan. Mungkin banyak kali kita berpikir, enggak Pak, saya lihat banyak kok orang Kristen yang hidupnya nggak benar, nggak sesuai firman, tapi happy, hartanya melimpah, jalan-jalan ke sana kemari, Instagramnya keren-keren banget, ya kan, keluarganya juga baik-baik saja, nggak sesuai firman kok Pak. Kata siapa orang yang kelihatannya baik-baik saja, sebetulnya hatinya itu tetap baik-baik saja? Tidak, kebenaran Alkitab sudah diuji beribu-ribu tahun lamanya, ya. Kebenaran firman Tuhan, apalagi Tuhan tidak pernah bohong, firman-Nya ya dan amin. Kalau Alkitab bilang upah dosa itu maut, kalau Alkitab menceritakan dalam kisah ini bahwa sebetulnya dampak dari menjauh dari Bapa Surgawi adalah miskin dan melarat, itu sebuah realita. Mungkin tidak dimulai dari miskin materi. Anda bisa lihat orang punya harta banyak, kekayaan melimpah, tapi hatinya sebetulnya kosong. Hatinya sebenarnya hampa. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada ketenangan batin. Tidak ada kepuasan dari pengampunan dosa yang Allah berikan. Orang masih terus bergumul dengan dosanya, dengan kesedihan, stres, depresinya. Mereka coba menutupi kekosongan tersebut, menutupi kehampaan tersebut dengan berbagai cara agamawinya. Mungkin dengan liturgi ibadah, mungkin dengan doa-doa, puasa, dan sebagainya, yang sebetulnya bukan berasal dari pengenalan akan Allah yang benar, di mana setiap orang diampuni dosanya menjadi bersih total oleh darah Yesus. Itu yang bikin hati manusia itu plong. Ketika beban dosa yang gak mungkin dipikul oleh manusia itu diangkat, dibersihkan oleh kuasa darah Yesus, pengampunan dosa di kayu salib. Itu yang disia-siakan sama anak bungsu ini. Dan itu pula yang dimanapun Anda cek orang kaya, harta melimpah, sebelum mengalami pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, gak mungkin hatinya itu bisa happy, sungguh-sungguh, bahagia, sukacita, sampai mendalam. Kemiskinan dan kemelaratan mulai melanda ketika kita hidup menjauh dari Bapa, kembali ke dalam dosa. Ingat loh, statusnya itu sudah anak loh ini. Anak bungsu, anak Allah. So, ini bisa diartikan sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus juga. Bukan hanya orang yang jauh. Ya, memang dikatakan ada domba-domba Allah juga ya. Selain domba-domba yang datang kepada Yesus, ada juga domba-domba yang belum datang sama Yesus. Artinya semua manusia memang sebetulnya anak-anak Allah. Makanya saya bilang di level kekristenan manapun, Anda perlu pelajari lagi kebenaran ini. Bahkan buat orang yang belum percaya Yesus, apalagi khususnya orang yang sudah jadi anak Allah, dalam tanda kutip anak Allah yang ditebus oleh darah Yesus. Ya, nah itu sebabnya Alkitab berkata di sini, kemelaratan datang. Melaratnya sampai-sampai dia harus ngangon babi. Ketika dia ngangon babi ya, menggembalakan babi. Bayangin, ini babi hewan najis. Kita tahu orang Israel, orang Yahudi anti terhadap hewan najis ini. Ya, babi ini diharamkan ya, bahkan sampai hari ini. Nah,
Dia harus ngurusin babi. Dan dalam keadaan dia ngurusin babi ini dikatakan dia dalam keadaan sangat lapar. Lapar sekali sampai pengen makan makanan babi. Ampas buat makan babi. Tapi nggak ada seorang pun yang kasih dia makan. Berarti bosnya juga nggak peduli sama dia. Teman-temannya sesama pegawai juga nggak peduli sama dia. Dia betul-betul sendirian. Apakah Tuhan yang bikin dia sengsara? Bukan. Tuhan nggak bikin dia sengsara. Dia sedang mengalami konsekuensi dari keputusannya sendiri. Yaitu apa? Dia menjauh dari rumah bapaknya. Dia pergi dari hadirat bapaknya. Ya, jadi jangan pernah bilang Tuhan yang lagi menghukum. Nanti dulu. Kita ini ketika kita buka celah hidup dalam dosa, udah jelas ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita buat. Nah, itu sebabnya iblis pun mendapat kesempatan setiap kali kita buka kesempatan dengan hidup dalam dosa. Paulus mengatakan jangan beri kesempatan sama setan. Artinya dia cari kesempatan untuk membinasakan kita. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dan kita sendiri kena konsekuensi dari dosa yang kita buat. Itu sebabnya puji Tuhan ayat berikutnya mengatakan ada pertobatan. Pertobatan dimulai dari hal ini. Coba kita lihat ya. Alkitab bilang di ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan hati yang menyesal. Hati yang bertobat. Dia tahu diri, ya. Jadi kita perlu tahu diri, cek diri kita. Sadar nggak dengan keadaan kita? Jadi solusi pertama untuk kita bisa beresin hidup yang sudah berantakan ini ya, yang sudah kacau balau, yang sudah jauh dari Tuhan adalah kita mesti menyadari keadaan kita. Betapa aku mati kelaparan, sementara budak-budak upahan Bapakku makanannya berlimpah-limpah. Aku mau kembali kepada Bapa dan bilang sama dia, aku udah berdosa sama sorga, berdosa sama Bapa. Aku nggak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku hamba, jadikan aku budak Bapa. Hari itu si anak bungsu udah budak, tapi bukan budak Bapa, budak dosa. Dia kerja sama majikan yang kejam, yang ngasih makan aja enggak. Bahkan ngasih makan ampas loh, makanan babi. Itu enggak. Itu yang terjadi kalau kita pergi jauh dari Bapa, kita jadi budak dosa. Nah, hari itu puji Tuhan si anak bungsu ketika kelaparan datang, sengsara, kemelaratan datang, dia mau bertobat. Tapi sayangnya banyak orang yang sudah susah, sudah melarat, bukannya bertobat kembali ke rumah Bapa, malahan cari pertolongan manusia. Malah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, ke dukun, cari setan-setan, ya, segala ilmu-ilmu, ya kan, magic-magic supaya dia ditolong. Wow, salah besar. Kita harus kembali kepada Sang Pencipta kita, Sang Penebus kita yang sudah memberikan pengampunan dosa. Kembali kepada Bapa. Puji Tuhan, anak muda ini, dia sadar, dia mau balik sama Bapaknya. Tapi dengar baik, kalau cuma sadar, cuma menyesali dosanya, cuma merencanakan untuk kembali dan mengucapkan kata-kata pertobatan sama Bapa, itu belum sanggup, belum cukup untuk mengubahkan hidupnya. Sama seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau kita salah naik bis ya, terus kita cuma sadar doang, aduh, saya salah jurusan nih. Kita nggak bergerak apa-apa, ya tetap bis itu terus membawa kita ke tujuan yang salah. Sama juga ketika kita naik lift di sebuah bangunan, di mall, di hotel, kita sadar nih, aduh, salah lantai saya. Kalau kita diam terus di situ, kita nggak rubah tombolnya, nggak akan ada perubahan yang terjadi. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Ada banyak orang yang cuma menyesal doang. Nggak sungguh-sungguh abandon all the sin, meninggalkan semua dosa, benci dosa, dan balik cinta sama Tuhan. Ini nggak bisa. Ada seorang anak muda, punya buku porno banyak banget ya. Dulu belum ada CD, belum ada internet kayak sekarang ya. Nah, dia bertobat. Dia bilang sama pendetanya, Pak, saya mesti buang kemana buku-buku porno ini? Oh, kata pendeta, jangan kasih ke orang, jangan buang kemana-mana. Kita harus bakar, tumpas habis. Pendetanya datang, siapin satu tempat yang besar untuk bisa bakar semua buku-buku itu. Waktu api sudah disiapkan oleh Pak Pendeta, kardus-kardus dibuka, buku itu mulai dikeluarin, satu persatu mau dilempar. Anak muda ini dengan bercucuran air mata, dia buka buku-buku tersebut lembar demi lembar. Kamu ngapain, kata pendeta?
"Oh, maaf Pak, saya menikmati yang terakhir kali saya lihat." Bapak Ibu Saudara, masih sayang sama dosa itu bukan pertobatan. Sekedar menyesal, sekedar menangis juga bukan pertobatan. Pertobatan sejati perlu penyesalan, perlu juga kadang-kadang air mata berlinang bercucuran, perlu kesadaran seperti anak bungsu ini ya, pengen balik sama Bapak, tapi harus ada langkah yang nyata. Ya, nah kita lihat di ayat berikutnya, puji Tuhan, dia mengambil langkah yang nyata. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini dia, bangkitlah ia, pergi kepada bapaknya. Ya, sama kayak tadi Anda naik bis salah, Anda mesti stop, turun, ganti bis. Naik lift salah, ya kan, Anda mesti stop, pencet tombol ke yang benar. Apalagi kalau Anda sadar salah gedung. Saya pernah tuh naik lift, salah gedung lagi ya. Mesti segera berhenti, kembali ke bawah, pindah gedung, naik lift lagi. Ya, sama, nggak boleh cuma sekedar diam saja, cuma menyesal doang, cuma nangis doang, apalagi mulai mengutuki diri, aduh Tuhan, aku nggak layak sama Tuhan, Tuhan udah nggak cinta sama aku dikutuk Tuhan, cuman berbuat kayak gitu, setan senang, malah Anda makin dihajar habis-habisan. Itu sebabnya harus ada tindakan meninggalkan dosa, meninggalkan setan, meninggalkan pergaulan kita yang buruk, meninggalkan sikap-sikap kita yang sombong, yang salah, keangkuhan kita, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kita, sikap-sikap yang nggak murni selama ini. Di level manapun iman kita mesti cek. Tiap hari betul nggak kita ini hidup seperti Kristus telah hidup? Karena Alkitab bilang, siapa berkata ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus telah hidup. Siapa mau mengikut aku, Yesus katakan dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Alkitab juga berkata, Yesus sendiri bilang bahwa barang siapa mau mengikut aku, dia harus melepaskan diri dari segala miliknya. Nggak boleh ada satupun yang membuat kita terikat, membuat kita terbebani, membuat kita berat rasanya untuk terus mengikut Yesus. Bahkan Yesus bilang, barang siapa mengasihi papa mamanya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, atau apapun dan siapapun lebih daripada aku, dia tidak layak mengikut aku. Yesus atau Tuhan, Bapa Surgawi, Allah Roh Kudus menuntut kasih yang perfect, sempurna, bulat betul-betul untuk mengikut Dia. Dan untuk ini secara manusia tentu mustahil. Itu sebabnya Dia tebus kita. Dia hanya cari manusia yang mau. Kalau kita mau bersedia, maka Tuhan menolong kita untuk mengambil langkah-langkah. Itu sebabnya sama seperti anak muda ini, anak bungsu, dia sadar, dia mau, dan dia mulai mengambil langkah. Waktu dia mengambil langkah, disitulah kekuatan Tuhan mengalir. Ya, itu sebabnya Alkitab bilang di sini, dari jauh, ketika ia masih jauh, katanya, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata, sejak hari pertama sang anak bungsu ini pergi meninggalkan bapaknya. Bapaknya tiap hari nongkrong di depan pintu loh Bapak Ibu. Bapaknya terus nunggu kapan anakku kembali. Itu sebabnya Alkitab bilang dari jauh papanya udah bisa lihat dia. Itu kasih Bapa. Itu kasih Tuhan buat Anda yang mau balik. Gak cuma sadar dosa, nyesel, nangis, tapi mulai mengambil langkah bangkit dan pergi kepada Bapa. Mungkin satu langkah rasanya berat sekali ninggalin dosa, comfort zone kita. Berat sekali ninggalin selingkuhan, berat sekali ninggalin kedagingan kita, egosentris kita, cinta uang kita, pelitnya kita, ya kan, segala keangkuhan, kesombongan kita. Satu langkah aja berat, tapi waktu Anda lakukan itu, Alkitab bilang dari jauh Bapaknya lihat dan berbelas kasihan. Nah, kalau kita berbelas kasihan, gak bertindak apa-apa seringkali. Tapi kalau Bapa berbelas kasihan, dia berlari. Bayangin, satu langkah orang berdosa yang mau kembali, mau balik dan melangkah ya, walaupun hanya satu langkah gontai, berat sekali rasanya, butuh mujizat, tapi ada 10.000 langkah dari Bapa Surgawi yang berlari menghampiri kita. Dan Alkitab bilang begini, Bapaknya lari, ingat loh, zaman dulu orang pakai baju tuh jubah seperti rok ya, berarti Bapaknya yang sudah tua ini harus mengangkat jubah, kemudian berlari menghampiri anaknya. Waktu dia sampai sama anaknya, dia rangkul, dia cium. Salah satu terjemahan Alkitab bilang, kiss him fervently. Papanya mencium dia bertubi-tubi, kangen banget, sayang banget. Padahal ini anak sudah bawa babi.
Karena dia ngurusin babi, pasti kotor, baju compang-camping, bau, ya kan? Belum lagi kenajisan dosa yang melekat. Bapaknya nggak maki-maki dia. Papanya bahkan potong kata-kata dia. Dia bilang, "Bapak, aku udah berdosa sama Bapak. Aku nggak layak lagi disebut anak." Baru ngomong begitu, papanya nggak peduliin, nggak jawab sepatah kata pun. Dia ngomong sama hamba-hambanya, "Cepat ambilin jubah yang terbaik buat anakku." Luar biasa. Bapak nggak menuduh Anda seperti setan menuduh Anda terus ya. Kamu udah berdosa, kamu nggak layak. Bapak nggak singgung dosa dia, nggak singgung masa lalunya sama sekali. Bapak kasih jubah yang terbaik. Dan jubah terbaik adalah tanda manusia baru. Tuhan nggak cuma peluk cium Anda, lalu healing terjadi di batin Anda. Banyak orang pengen healing yang di luar dirinya. Pergi ke satu tempat, menikmati pemandangan tertentu. Boleh juga sih, tapi itu cuma sementara. Cuman sampai alam jiwa. Tapi kalau Bapak peluk dan cium Anda, roh Anda pulih, jiwa Anda pulih, tubuh Anda pun sembuh. Dan bukan cuman itu, kalau Bapak mengasihi Anda, Dia sambut Anda kembali, dengan pertobatan Anda datang, Dia kasih Anda jubah yang terbaik. Apa itu jubah terbaik? Bukan jubah mewah, warna-warni, bukan. Jubah terbaik adalah pemberian hati yang baru, hidup yang baru, roh yang baru, dan roh Allah kuberikan diam dalam batinmu, kata kitab Yeskiel. Tuhan kasih rohnya tinggal dalam batin si anak bungsu, sehingga dia punya hati yang baru, hati yang taat. Dan oleh roh itulah dia dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, perintah, dan ketetapan Tuhan. Jadi waktu kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan kasih kemampuan untuk mengalahkan dosa. Nggak cukup cuma jubah terbaik, dikasih cincin. Anda dapat otoritas dari Bapa Surgawi. Otoritas untuk mengalahkan setan, mengalahkan segala sakit penyakit, mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan yang ke depan bukan tambah ringan. Bapak Ibu, kehidupan ke depan tambah berat. Alkitab menubuatkan dunia makin akhir zaman, makin gelap keadaannya. Tapi buat Anda yang bertobat, datang sama Yesus sungguh-sungguh, dikatakan terangmu bercahaya di tengah kegelapan. Itulah Anda, kan Anda punya cincin otoritas. Sama seperti Yusuf, pada saat dia dikasih cincin sama Firaun, Alkitab berkata, "Nggak ada sesuatu pun yang bergerak tanpa sepengetahuan engkau. Kelebihanku cuma tahta ini saja," dia bilang. Otoritas atas langit dan bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus diberikan kepada Anda. Rohnya tinggal di dalam Anda. Anda gunakan otoritas itu untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Dan gak cukup cuma cincin dan jubah. Alkitab berkata Bapaknya kasih dia sepatu yang baru. Sepatu adalah tanda kerelaan memberitakan Injil. Orang yang mengalami kasih Bapa sedemikian hebat, pasti hatinya akan hancur melihat orang lain, keluarganya, mungkin papa mama, temennya, anaknya, mantunya, siapa lagi, rekan kerja di kantor, atasan, bawahannya, orang di luar sana yang belum kenal Yesus, yang belum mengalami pengampunan dosa dalam Yesus. Pasti dia rindu sekali untuk melihat orang-orang ini juga selamat. Dia berdoa syafaat buat mereka. Dia jadi saksi buat mereka. Dia memberitakan Injil. Dia berbuat baik sama mereka, menunjukkan kasih Bapa. Dia jadi berkat buat orang lain. Kasut kerelaan memberitakan Injil diberikan sama si anak bungsu yang bertobat itu. Anak bungsu itu jadi budak. Budak itu pada zaman dulu nggak pakai kasut. Perjalanan cukup jauh dari negeri yang jauh. Kita bisa bayangin kakinya rusak seperti apa. Kakinya luka seperti apa. Papanya kasih perlindungan, pelindung kaki, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi punya pengertian bahwa hati yang rela memberitakan Injil sekaligus pelindung perjalanan kaki kita. Banyak orang bolak-balik hidup dalam dosa karena hatinya nggak fokus untuk melayani jiwa-jiwa. Dan dia mulai hidup dalam kenyamanan, comfort zone. Disitulah seperti Daud yang harusnya perang, tapi malah menikmati di atas sotoh, jatuhlah dia dengan Batseba. Ya, nah itu sebabnya kita perlu punya 4 hal ini. Yang pertama adalah jubah yang terbaik. Yang kedua, cincin otoritas. Dari jubah, hati baru, hidup baru ya. Terus baru hati Anda tiap hari. Cincin otoritas, latih terus untuk mengalahkan setan, sakit penyakit, tantangan-tantangan yang ada oleh iman yang teguh dalam dia. Ya, gunakan otoritas nama Yesus, otoritas yang Tuhan sudah berikan ya. Nah, kemudian yang ketiga, Anda punya sepatu kerelaan memberitakan Injil. Terus beritakan firman, jadi berkat buat banyak orang, berbuat baik pada banyak orang. Ya, tunjukkan kasih Bapa buat banyak orang. Di situ terangmu bercahaya, orang akan tahu engkau adalah anak-anak Bapa, engkau adalah murid-muridku jikalau engkau saling mengasihi. Dan yang keempat, ternyata belum cukup 3 ini saja, menurut saya udah limpah-limpah kasih Bapa. Yang keempat, sembeli lembu tambun itu kita makan dan bersukaria. Artinya apa?
Ini penting, 2023 dan seterusnya banyak orang bilang ekonomi makin carut marut, makin merosot, resesi global di mana-mana. Tapi buat Anda yang mengerti, Tuhan menyembelih lembu tambun buat Anda. Itu sama seperti pemazmur berkata, di hadapan para lawanku, Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Orang-orang boleh ngalami yang namanya resesi, tapi orang yang bertobat sungguh bergantung penuh kepada Allah akan mengalami resepsi. Bukan berarti pesta pora, foya-foya kayak si anak bungsu di dalam dosa, tapi artinya adalah Anda dipelihara. Ada lembu tambun yang sudah Tuhan sediakan untuk hidup Anda dan saya. Anda nggak perlu khawatir tentang keuangan, tentang ekonomi. Tuhan akan cukupkan untuk kehidupanmu yang menjadi saksi buat banyak orang. Kehidupanmu yang saleh dan menjadi berkat buat banyak orang. Alkitab bilang bahwa engkau akan dicukupkan dalam segala hal dan berlimpah dalam pelbagai kebajikan. Itu lembu tambun yang Tuhan sediakan. Nah, bagaimana dengan orang yang berkata, tapi Pak Yogi, saya selama hidup pelayanan loh sama Tuhan. Saya rasa saya taat loh sama Tuhan, nggak melanggar perintah Bapak. Kok saya nggak dapat berkat, nggak dapat apa-apa? Itu adalah dosanya si anak sulung, Bapak Saudara. Dia juga bilang, Bapak selama ini aku taat sama engkau, aku pelayanan, aku kerja bertahun-tahun. Aku nggak dapat anak kambing pun nggak dapat buat bersukaria dengan teman-temanku. Ini mentalitas budak harus dibuang. Kita melayani Bapa bukan demi anak kambing atau anak lembu tambun. Kita melayani Bapa karena kita miliknya Dia. Dia milik kita. Kita satu keluarga dengan Bapa. Perusahaan Bapa, tanda kutip ya, adalah perusahaan kita. Makanya Bapaknya bilang, semua milikku adalah milikmu. Artinya, engkau nikmati saja. Kalau engkau pengen potong lembu atau kambing, panggil teman-temanmu, bersukaria dengan mereka. Artinya Bapak nggak menahan berkatnya loh. Anak inilah yang merasa papanya nggak sayang sama dia. Dengar baik, seringkali kita rasa kita pelayanan, taat sama Tuhan, kok Tuhan nggak sayang kita? Itu cuma perasaan. Saya ulangi lagi, itu cuma perasaan. Itu asumsi kita yang salah. Padahal Bapak bilang, punyaku, punyamu, ayo enjoy. Selama itu bukan dosa, nikmati. Tuhan ciptain segala sesuatu untuk kita nikmati dengan penuh ucapan syukur kepada Dia, mempermuliakan Dia, menyenangkan hatinya. Hari ini kita buang mentalitas budak, mentalitas transaksional tadi, bahwa seolah-olah karena aku melayani, karena aku taat, Tuhan hutang dong, mesti kasih aku anak lembu, anak kambing. Enggak, perusahaan ini milik kita bersama, kata Bapak, punyaku, punyamu. Dan kita patut bersuka cita. Sukacita kita terbesar bukan sama teman-teman makan anak kambing, anak domba. Bukan. Sukacita kita adalah begini. Waktu ada satu jiwa diselamatkan. Yang mati hidup kembali. Yang terhilang ditemukan lagi, didapat lagi. Itu sukacita Bapa yang Dia pengen ajarkan sama si kakak sulung. Ayo, perusahaan ini milik kita bersama. Dan Anda perlu tahu, perusahaan sorgawi ini bergerak di bidang apa? Penyelamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita punya pekerjaan yang besar di depan sana. Tuayan sudah menguning. Ayo terus beritakan firman, terus jadi saksi, terus berbuat baik, terus tolong orang-orang, doakan orang-orang. Biar kerajaan Allah datang, kehendak Bapa jadi di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, makasih banget. Hari ini kami mau bertobat, entah kami ada di level manapun kerohanian dan kedewasaan iman kami, entah kami seperti anak sulung atau mungkin sekaligus dua-duanya kami juga seperti anak yang bungsu. Bersihkan sikap hati kami. Kami mau menguduskan diri karena Kristus sudah begitu baik menyucikan kami dengan darahnya. Kami mau mengabdikan hidup kami dengan motivasi kasih. Bahwa Bapa begitu mengasihi kami, Bapa peduli sama kami, milik Bapa adalah milik kami. Kerajaan sorga itu adalah perusahaan besar yang Engkau Bapa serahkan sama kami untuk kami kelola bersama-sama denganmu. Makasih Bapa, Engkau begitu baik, kasih-Mu sungguh besar, sungguh ajaib. Tuhan, dengan mengerti hal ini, kami sekarang semakin dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Biarlah hidup Allah berlimpah-limpah lewat hidup kami. Bapa surga, kalau ada di antara jemaat yang sedang mendengarkan tayangan ini, mereka sedang sakit, aku berdoa, Tuhan Kau mengulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Aku perintahkan setiap penyakit pergi di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, aku nyatakan Engkau sembuh. Kalau engkau dalam keadaan berat, beban yang begitu menekan jiwamu,
mentalmu, hidupmu. Aku berdoa saat ini engkau terima kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Kristuslah yang hidup di dalam engkau. Engkau tidak sendirian lagi. Engkau sudah punya hati baru, hidup baru. Roh Allah tinggal di dalam engkau. Pergunakan jubah terbaik itu, kemudian pergunakan cincin otoritasmu, berjalan dalam sepatu kerelaan memberitakan Injil, dan nikmati anak lembu Tambun bersama-sama dengan Tuhan dan persekutuan yang indah dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makasih Bapa buat anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin.